harus si kontraktor itu harus benar-benar menyesuaikan ini juga bahan-bahan. Oh gitu. Seperti itu. Nah tadi kita pending dulu karena ada azan, ya kita wajib untuk berhenti mengheningkan karena ada azan. Nah lanjut Mas. Ya, sekarang kita lanjut ke arah topik masalah penanggung jawab. Insiden yang terjadi dalam sebuah dunia konstruksi itu kan bisa terjadi sama siapa aja ya, dan terjadi kapan aja, terlepas dari cuaca. Kan pastinya kita juga sudah mengantisipasi ya rencana itu. Human error atau manajemen resiko yang pasti akan sudah dipersiapkan. Nah, kalau kondisi adalah freelance, freelance itu adalah yang membuat perencanaan semuanya dan pelaksana juga ada tim sendiri yang tidak. Itu apakah ketika ada insiden untuk sekian bulan ke depan dari objek itu, perencanaan itu terlibat enggak? Kalau perencanaan itu ini sih sebenarnya ada dua ini sih Mas, ada dua. Yang pertama memang ketika dia ikut dalam ini ya, dalam untuk pembangunan, dia akan sangat terlibat karena ibarat dia dimintai tolong untuk Mas kalian untuk pengawasan. Nah seperti itu nanti tolong karena kan pasti akan mementingkan kualitas ya. Betul. Yang pertama, yang kedua itu ketika memang kita sudah mendesain seperti ini loh, spesifikasinya yang dipakai seperti bersihnya sekian, untuk sangkanya sekian, terus harus pakai ini, harus pakai itu. Kita sudah tertulis di situ, tapi mungkin kita kasihkan ke keterangan kok dilalah apa bahasa Indonesia? Bujuk-bujuk. Kok dilalahnya ya. Ketika ya mungkin sudah terjadi pembangunan dan ini ada menero tadi, banyak mungkin ada yang retak atau mungkin gempa atau apa dia yang mungkin dalam skala kecil ya, langsung ada yang kerusakan yang berat. Nah itu mungkin bisa akan ditanyakan ke kontraktornya itu. Pasti akan ditanyain dua-duanya sih, dari perencanaan dengan pelaksanaan. Karena perencanaan seperti apa, seperti ini. Kemudian disinkronkan dengan pelaksanaannya, apakah benar pakai spek yang sudah tertulis. Kalau enggak ya, nah itu tadi dari salah satu itu pasti ada ini. Tapi ada juga kontraktor itu bagus dalam artian ketika memang kita tinggal ya, kita dalam artian kita ada ini, tapi si kontraktor itu selalu mengajak komunikasi dengan si perencana ketika dia mau mengganti spek itu, Mas ini dari kursinya 12 isinya 4, kemudian dari perencanaannya besinya 12 isinya 4, terus kemudian tengahnya ada besi 10 atau berapa, kemudian di lapangan akan diganti dengan besi 10 semuanya, cuman besi 10 itu isinya 6 atau 8. Nah nanti seperti itu dari perencana itu akan setidaknya dia akan menghitung dalam menghitung dalam kasar ya Pak. Oh ini masih masuk Pak, boleh pakai besi seperti itu dengan sistem yang dibuat kontrak seperti itu, masih masuk, seperti itu juga ada seperti itu. Jadi mereka selalu mengajak ini, Mas ini kolomnya ini di perencanaan gedenya 50-50 ya, tapi di lapangan kondisinya itu hanya berapa meter atau jaraknya ini sebenarnya pakai yang 30 atau 20, 40 cukup Mas, kira-kira bagaimana seperti itu. Kadang-kadang seperti itu, ada komunikasi seperti itu. Berarti ada sistem toleransi dong ya? Betul. Itu ketika memang ada toleransi dalam artian kadang-kadang si perencana itu kan kadang tidak tahu di lapangan seperti apa. Ya, itu. Nah, yang saya maksud adalah ketika di lapangan itu ada perubahan spesifikasi, apakah ketika ada human error atau insiden lah ya, ada insiden, perencanaan ini atau tim perencana ini ikut terlibat untuk bertanggung jawab atau enggak, atau kegeret
tanggung renteng lah bahasanya. Ya. Seperti itu enggak gitu loh. Apakah semua itu tergantung MOU di depan, Betul. kesepakatan di depan atau gimana? Gitu. Itu tadi, itu yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu ada bisa dikena juga ketika memang perencana dan pelaksana ini mungkin nggak ini apa namanya, sama-sama dalam waktu pakai ini aja nggak apa-apa Pak, pakai 30 atau mungkin dikecilkan lagi biar anggarannya ibaratnya kan ketika besok ada ini ya itu kena juga, si kontraktor juga bisa menyalahkan. Nah ini sudah apa perencanaannya seperti ini kok Mas, diganti seperti yang diinginkan si kontraktor, seperti padahal yang dulu dia nggak seperti itu kena juga. Nah, tapi ketika mau di awal ibaratnya sudah pokoknya saya kayak tadi saya bilang, Mas pokoknya ini hanya perencanaan aja, ownernya butuh seperti ini, nanti biar saya yang ngitung RAP-nya. Nah itu sudah terlepas dan itu kita tidak bisa dituntut karena bisa, ya? Kita sudah ada soft copy-nya termasukkan, sudah ada soft copy dan ini ada bukti semua. Ada bukti semua perencanaan kita seperti ini, kok di lapangan kok jatuh seperti ini, coba tanyakan ke pelaksananya. Seperti itu. Nah sekarang gini, kita sudah mulai yakin ya, punya gambaran yang jelas. Berarti emang idealnya ketika kita membangun rumah itu sebenarnya satu timnya. Betul. Dari baik lebih baiknya sama pelaksana itu akan sebenarnya lebih hitungan buat teman-teman pelaksana juga akan lebih irit ya sebenarnya. Betul, ya. Mas, ini pertanyaan ini, bukan lebih enak pembangunan atau bikin perencanaan perumahan atau user? Kalau untuk ininya lebih ke ini sih, lebih sebenarnya tergantung ini sih Mas. Tergantung dari ininya. Karena yang maaf aja, yang sering mengubah spek di lapangan itu kan sebenarnya kan orang lapangan ya. Betul. Karena yang tahu mengubah itu belum tentu yang jelek. Bisa jadi dari perencanaan itu jelek menurut versi pelaksana, dan pelaksana menambahi karena kita melihat notabene dari si ownernya kan gitu. Nah kalau di perumahan mana saya nggak akan menjelaskan karena beberapa belum lama ini saya selaku jadi agen properti itu mendapatkan komplain tentang kualitas bangunan. Dan ini buat investor, sebenarnya kalau investor mau memulai bisnis investasi properti yang perumahan akan lebih bagus ketika dihandle satu pintu. Artinya satu manajemen, baik itu dari perencanaan, pelaksana, dan penjualan, itu akan lebih bagus banget, benar nggak? Ya. Nah, enakan mana? Ini kembali lagi pertanyaannya. Enakan ke perumahan seperti itu atau ke user? Kalau lebih ke user Mas. User ya. Karena dalam artian kan langsung ya. Kalau ke perumahan nunggu laku dulu, mungkin setahun 2 tahun baru ini. Pernah. Dulu di mana ada sih dulu waktu mungkin sudah berapa tahun yang lalu, sudah lama. Sudah lupa ya. Sudah bertahun-tahun. Karena dulu berkecimpung di developer ikut kantor seperti itu. Jadi pembayarannya itu yos kamu desain dulu, nanti pembayaran itu setelah itu laku atau apa baru nanti tak kasih. Nah itu kadang-kadang nyonet dulu masih memang belum terlalu banyak dalam artian kebutuhan ya, jadi saya santai masih berjaga ya. Dulu masih agak ini ya lah, nggak masalah, nanti bisa kita carikan yang di sana yang ibadah bisa ada yang ngasih langsung seperti itu nggak masalah seperti itu. Nah dulu sekarang sangat bermasalah sekali. harus kita perjelas di depan. Ya. Harus kita perjelas depan dulu. Ketika sebenarnya itu kan ada ini Mas, kalau di perumahan kan itu kan ada yang macam-macam sih, mereka ngitungnya itu macam-macam. Dalam artian itu 5 kafling, bentuknya sama, kan gambarnya cuma satu. Ya. Gambar cuma satu. Ya. Nah, ada yang si kontraktor atau si owner developer itu
ada yang ibarat bagi hati tadi mas. Ada yang ketika kita gambar satu kok itu kaplingannya 5 dibayar 5. Oh iya? Ya, ada betul. Kan emang harusnya seperti itu. Nah, tapi ada juga ketika ini ada berapa? Oh, ada 5. Oh, ini untuk apa? Bangunan ini, bangunan pembayaran yang satu rumah. Kadang ya teman tanyakan itu kan ada 5. Kan bentuknya sama semua. Seperti itu. Kan bentuknya sama semua. Padahal dalam artian yang namanya kapling itu kan ada yang ukurannya sama, ada yang ukurannya kan tidak sama. Iya. Seperti itu ya. Walaupun lebar depannya itu 7 semuanya, itu kok posisi bentuk tangannya kok agak sedikit. Kan agak ada miring-miringnya atau apa. Ketika bangunan itu hanya satu diaplikasikan ke semua itu kadang itu ada yang satu lokasi atau satu kafe yang tidak masuk dengan gambar itu. Nah itu kan seperti itu. Cuman ya itu tadi memang ada 2 ini sih. Ada yang apa namanya dibayar pokoknya berapa jumlah kaplek itu yang saya bayar ke kamu. Kemudian ada yang berapa jumlah kaplek gambarnya sama kok hanya satu ya sudah satu. Nah itu ada. Ada ya seperti itu. Ya, banyak ya. Banyak ya. Banyak. Ya kita sama ketika di dunia agen properti juga sama. Bahkan ada yang sudah laku belum dibayar pun banyak. Terus banget ya banyak. Gak apa-apa. Jadi ya itu lika-liku di properti seperti itu ya. Itu ada individu aja. Kita doakan aja semoga lancar semua rezekinya, amin. Lancar kesehatan, diberi kesehatan lebih, amin. Dan ya semuanya lah yang baik-baik aja. Nah, Mas terakhir, ya berapa biaya gambar? Kalau untuk biaya gambar itu untuk apa namanya kayak IMB itu ada yang saja. Oh ada kategorinya ya? Ada beberapa sih mas kayak hanya untuk gambar untuk pengurusan izinnya. Kemudian ya ada gambar kerja juga seperti itu. Itu tergantung ini sih negosiable. Rata-rata mungkin. Rata-rata. Jadi kalau gitu teman-teman bisa nanti bisa hubungi di nomor di bawah ini kalau membutuhkan gambar. Rata-rata ini sih ada ini sih tergantung ini mungkin dari 7.000, 10.000 sampai ke 40.000, 50.000 maksimal 50. Kalau ya itu kita kalau saya pribadi ya. Nggak sampai karena ketika kita menggambar kok tipenya sama, tipenya 50 konsepnya minimalis dengan tipe 50 konsepnya apa namanya klasik kolonial pokoknya klasik kolonial Japanese Eropis klasik kolonial, jauh, Eropis, Japanese dan Jogja banget. Aku pernah harus itu bahwa itu harus ada ini harus kita komunikasikan lagi. Karena dan satu lagi kalau di sini kan perwilayah itu beda-beda mas. Oh gitu. Di sini kan ada Sleman, Bantul, Kota, Kulon Progo, Gunung Kidul. Yang saya pernah garap untuk perizinan dan bikin gambar ini, gambar kerja itu 3 Sleman, Bantul sama Kota. Kalau kota itu, kalau di kota untuk pengukuran IMB itu memang harus sesuai dengan standarnya kota. Sekarang kan apakah dia melanggar untuk apa yang namanya kan harus ada kayak ini mas apa kebudayaan di dinas kebudayaan harus menampilkan ciri khasnya seperti biasanya les plannya. Les plannya kan tidak boleh. Oh harus sekarang. Harus itu. Sekarang kalau di berarti kan itu bermain zona area ya. Harus paham dong. Ya betul. Dari ketika kita memang ketika ada gambar mas ini daerah mana daerah Sleman. Oh ini ya Sleman standar lah seperti nanti mungkin hanya apa ukuran jarak-jarak bangunannya dari jalan yang kita perhatikan. Bantul juga sama, kota sebenarnya sama juga jarak apa, cuman dia ada ketambahan dari dinas kebudayaan
budaya itu nanti apakah itu berarti harus mengusung tentang karakter orangnya ya. Jadi seperti kalau di kemarin kan ada juga kan karena ini yang di Ini kayaknya videonya nanti tak campur jadi 2 season ini. dari apa, dari dinas itu sudah memberikan SOP-nya, persyaratannya. Iya, berarti artinya kan itu sudah masuk ke standar operasi Ya. Peraturan ya. Itu peraturan seperti itu. Jadi ketika bangunan ini kalau di dalam beteng itu tidak boleh lebih dari keratonnya seperti itu. Dan lesplannya harus karakter Jawanya itu harus ada seperti itu. Saya gini, kalau ada ini ada bule membawa karakter, contoh bule dari Cina. Ya, Cina yang lagi banyak penyakit corona. Wah, corona. Nah, itu berarti dia harus memadukan antara budaya Cina dengan budaya Jawanis, Jawanis dan Jogjais. Berarti seperti itu dong. tidak harus. Yang selama ini yang udah pernah dikerjakan. Oh, kalau yang sudah saya ini kebanyakan ini sih Mas, apa dia kalau di kota itu konsepnya itu konsep masih ini sih kayak modern klasik lah. Modern klasik ya. Dalam artian memang harus ini sih kayak, memang itu lebih ke ini sih kayak list plannya, ada rosternya atau enggak seperti itu, dan atapnya harus limasan. Ada harus salah satu atap itu harus ada limasan. Punya contoh-contohnya? Ada. Oke. Nanti saya tampilkan contoh-contohnya ya. Ya. Jadi emang jadi Mas Danung itu spesialis untuk desain gambar sama perencanaan juga. Juga punya tim untuk pengerjaannya. Jadi tidak hanya untuk menggambarkan, tidak nanti hanya malah gambarnya free kita kenal. Nah, ini satu keunggulan ketika buat teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu atau investor yang mau bangun rumah di kota Yogyakarta, itu bisa telepon melalui nomor telepon di bawah ini. Kalau langsung ke Mas Hanung itu nanti malah gambarnya free ya Mas ya. Ya. Gambar free sudah dipantau terus dan masuk video saya juga. Ini sebagai bukti otentik Mas. Iya, loh, saya tahu. Semoga ini nontonnya. Dulu saya pas ngerjain renovasi Riau, ya. nah itu kan dipantau melalui YouTube. Oh. Dan akhirnya saya dipanggil juga. Oke, udah lama banget itu. Jadi untuk sementara untuk pembahasan tentang seluk-beluk konstruksi, teman-teman jika mau ada tambahan komentar dan yang nanti akan kita bahas kembali, saya masih akan bahas kembali tentang desain tadi karena saya tertarik antara budaya dicampur adukkan dengan sisi modern. Karena kan dari daerah-daerah kok sekarang ini saya yang tidak tahu. Kalau di dunia broker properti pembatasan zona itu sudah mulai dan itu terlepas dari aturannya siapa. Kalau saya sudah membatasi zona. Kalau tidak memungkinkan saya akan melepas. Jadi maaf aja buat teman-teman yang selalu menitipkan jualan ke saya atau ke channel catatan Tapi sudah melakukan donasi ya Mas? Saya sudah melakukan donasi area. Saya melakukan donasi area biar nggak capek. Iya. Ya. Karena ya memang sih harus dari kota. Iya, kita harus mengantisipasi itu karena berat. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah subscribe. Jangan lupa nantikan video selanjutnya. Yang belum subscribe, subscribe ya. Untuk tombolnya.